ada sholatnya yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ada. Dan ada sholatnya yang bahkan dicela oleh Allah. Ini unik nih, dia sholat tapi Allah nggak suka. Bermasalah sholatnya, bahkan langsung turun ayat menyinggung dia. Fawailul lil musallin, celaka tuh orang-orang sholat yang begitu tuh. Celaka orang-orang sholat yang begitu. Ya, yang celaka itu yang itu. Jadi ada orang sholat disebut celaka, apalagi yang nggak sholat. Demikian cara memahaminya. Siapa orang itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai dalam sholatnya. Dia nggak pengen berhadapan dengan saya. Niat sholatnya bukan untuk saya. Nggak pengen dilihat saya. Yang pengen tuh dilihat orang. Itu orang celaka. Bayangkan, tingkat paling tinggi keburukan dalam sholat, orang celaka yang riya dalam sholatnya. Niat sholatnya pengen dilihat orang, bukan dilihat Allah. Ini kan wajar, Anda datang ke sini, misalnya, pengen dilihat. Siapa yang lihat? Saya lihat. Anda datang kepada Allah, pengen dilihat. Siapa yang lihat? Allah. Kan aneh, datang ke Allah, tapi pengen dilihat orang lain. Orang sholat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi kalau orang sholat tidak mendapatkan 5 ini, atau 1 di antara 5, berarti sholatnya ada yang tidak tepat. Minimal 1 di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau 1 pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk. Ayo sadar, kembali. Kita doakan, kita bantu jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan, setan salah, nggak kenal benar. Karena itu setan salah, nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan. Itu rumusnya, Adam itu manusia, salah, turun kalimat tobat, Quran surah 2 ayat 37, tobat, diucapkan kalimat tobat, Quran surah 7 ayat 23, begitu diucapkan diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan diterima tobat. Setan salah, diberi kesempatan tobat, Quran surah 7 ayat ke-12, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu setan, kamu salah, saya perintahkan kamu sujud. Kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan tobat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak level dari api, harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta tobat, diajak baik, nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya? Bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik dong pak. Mama ini ngajarin papa. Setan. Bukan. Ada pengaruh di situ. Jelas ya? Balik sini. Jadi orang salat itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang salat nipu. Mustahil. Ini yang paling aneh, orang salat dia ikut salat baru takbir keluar.
Mencuri. Wudu, habis wudunya apa? Apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong diisi nggak benar, broker macam-macam, itu mustahil orang sholat demikian, mustahil. Datang duduk, datang orang, Pak, ini Pak, tangan, mudah aja nggak ada, dia akan lihat, Allah salah ini, maaf mas saya malu dengan Allah, kenapa? Tangan saya ini baru dipakai tahiyat, masa kemudian digunakan maksiat? Jari saya jadi tahiyat, nggak akan dipakai untuk maksiat, silakan ambil. Begitu Anda katakan, diceritakan pahala oleh Allah, pahala. Dan ingat ya, pahala itu bukan cuma lahir dalam perintah, tapi larangan. Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah ini cirinya. Jadi fahsya mungkar hilang. Nah, jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lada asrafna.